Pemilu masih 2 tahun lagi dan bisa dipastikan Presiden Joko Widodo akan menuntaskan jabatannya. Meski demikian, tak banyak partai politik yang mampu memunculkan kader potensial sebagai calon presiden. Semestinya sebagai partai politik, mereka memahami tugas mereka meng-create seorang pemimpin. Sodorkan beberapa calon potensial sehingga masyarakat punya banyak alternatif menentukan pemimpin di masa depan. Diakui atau tidak walaupun waktu sudah mendekat, hanya PDIP saja yang memiliki stok lumayan banyak. Sementara partai politik lain, stoknya jauh lebih terbatas dan bahkan berkutat pada orang yang sama. Misalnya PKB, Kebangkitan Bangsa akan senantiasa mendengar dan menjawab seluruh harapan. Gerindra, Sekarang saatnya untuk maju bersama Gerindra. Demokrat adalah contoh partai politik yang mengusul calon yang itu-itu saja. Penyebutan Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB, Prabowo Subianto Penasehat Gerindra serta Agus Harimurti Yudhoyono terdengar jauh dari beberapa pemilihan sebelumnya. Muhaimin bahkan beberapa kali ganti sebutan untuk dijual seperti Cak Imin, Gus Ami maupun Gus Muhaimin. Menandakan bahwa strategi menaikkan Muhaimin selalu menemui jalan buntu. Lalu Prabowo yang sudah bertarung dalam 3 kali pilpres, sekali sebagai cawapres dan 2 kali capres namun juga kalah. Sepertinya 2024 mendatang Gerindra masih mengusung nama yang sama. Jajaran DPP Gerindra tak mendorong nama lain. Padahal ada Sandiaga Uno yang kemarin berpasangan dengan Prabowo. Pasca Pilpres 2019, Sandi yang menjabat Menparekraf tidak disinggung-singgung lagi. Entah apa karena tidak layak jual, sudah tidak berminat atau ada penilaian lain. Sementara kubu Demokrat mengajukan nama AHY, Agus Harimurti yang pada Pilkada DKI rontok di putaran pertama. Namanya sama sekali tidak mampu mendongkrak suara. Beberapa partai politik lain hingga akhir tahun 2021 seperti bingung mau mendorong siapa. PAN misalnya hampir tidak bersuara soal capres. Jangankan bicara capres, mendorong kadernya untuk sering mengkritisi kebijakan publik saja tidak dilakukan. Pasca 2019 kita tak mendengar siapa politikus PAN yang dianggap elegan tampil dengan baik. Pun demikian pula dengan PKS, seperti kehilangan arah setelah ditinggal Anies Mata, Fahri Hamzah dan gerbong inti dengan mendirikan Partai Gelombang Rakyat Indonesia alias Gelora. Hal yang sama juga dialami oleh Partai Persatuan Pembangunan, setelah Ketua Umum sebelumnya Roma Hurmuzi terkena kasus, relatif tidak banyak memunculkan kader muda yang potensial. Sementara Partai Golkar memunculkan nama Airlangga Hartarto yang sayangnya baru-baru ini terseret kabar kurang sedap. Kondisi ini sangat menguntungkan PDIP yang memiliki banyak kader dan menjadi alternatif pengganti Presiden Joko Widodo. Tidak hanya Ganjar Pranowo namun juga ada nama Puan Maharani, atau Tri Risma Harini yang beberapa kali muncul dalam survei elektabilitas capres. Ini keuntungan luar biasa bagi partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri. Nama-nama lain memang juga naik daun, hanya mereka sepertinya tidak ingin dikaitkan dengan partai politik tertentu. Ada Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Erick Thohir, Andika Perkasa bahkan Basuki Cahayapurnama. Tentu masih ada waktu bagi publik untuk mencermati apakah mereka akan makin menguat dan mengalahkan nama-nama dari orang-orang partai atau tetap merapat partai sejak dini. Semua nama masih berpeluang dan menempatkan diri untuk mampu mendapat perhatian masyarakat agar bisa dicalonkan.